Sejarah pers di Indonesia. Pers di Indonesia bermula saat kantor Berita Antara berdiri pada tanggal 13 Desember 1937 sebagai kantor berita perjuangan dalam rangka merebut kemerdekaan Indonesia dan mencapai puncak pada 17 Agustus 1945 saat proklamasi kemerdekaan. Misi media massa atau pers mempunyai misi untuk ikut mencerdaskan masyarakat, menegakkan keadilan, memberantas kebatilan. Setiap melaksanakan tugasnya, pers terikat dengan tata nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Istilah pers berasal dari bahasa Belanda, yang dalam bahasa Inggris berarti press. Secara harfiah, pers berarti cetak, dan secara maknawiyah berarti penyiaran secara tercetak atau publikasi secara dicetak. Secara etimologis, kata pers berarti tekan atau cetak. Definisi pers dapat dipahami bahwa lembaga sosial atau lembaga kemasyarakatan dan bukan lembaga atau institusi swasta, apalagi pemerintah. Jadi pers bukanlah corong pemerintah, kelompok, golongan, atau partai politik. Pers tidak boleh diperalat oleh orang atau kelompok tertentu untuk kepentingannya, apalagi sampai menyembunyikan fakta dan kebenaran. Dalam perkembangannya, pers mempunyai dua pengertian, yakni dalam pengertian luas dan pers dalam pengertian sempit. Pers dalam pengertian luas meliputi segala penerbitan, bahkan termasuk media massa elektronik, radio siaran, dan televisi siaran. Sedangkan pers dalam pengertian sempit hanya terbatas pada media massa cetak, yakni surat kabar, majalah, dan buletin kantor berita. Sebelum reformasi bergulir di Indonesia, organisasi untuk wartawan hanya satu, yaitu PWI. Namun setelah Presiden Soeharto turun dari tahta kepresidenannya, organisasi tempat berhimpunnya wartawan sudah banyak, seperti Aliansi Jurnalis Independen atau disingkat dengan AJI, dan juga Ikatan Wartawan Indonesia disingkat dengan IWI. Terus ada Himpunan Wartawan Muslim Indonesia disingkat dengan HIWAMI, dan juga Ikatan Jurnalis Televisi. Mengenai peran pers, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers mengaturnya di dalam pasal 6 yang kalau diperinci terdiri dari 1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. 2. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi. 3. Mendorongnya terwujudnya supremasi hukum dan HAM. 4. Menghormati kebinekaan. 5. Mengembangkan pendapat umum. 6. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran. 7. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Menurut Widodo 9, fungsi pers di tengah masyarakat ada berbagai macam, yakni 1. To inform. Pers mempunyai fungsi untuk memberi informasi atau kabar kepada masyarakat atau pembaca melalui tulisan, siaran, dan tayangan yang rutin kepada masyarakat. Pers memberikan informasi yang beraneka ragam. 2. To educate. Pers berfungsi sebagai pendidik melalui berbagai macam tulisan atau pesan-pesan yang diberikannya. Pers bisa mendidik masyarakat pembacanya. 3. To control. Pers di tengah-tengah masyarakat mempunyai peran memberikan kontrol sosial lewat kritik dan masukan yang bersifat membangun. Pemberitaan adanya penyimpangan dan tindakan melanggar peraturan yang dilakukan oleh sebagian kelompok masyarakat atau pejabat merupakan wujud sumbangsih dalam mengontrol masyarakat dan aparat pemerintah. 4. To broad. Pers mempunyai fungsi sebagai penghubung atau menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah atau sebaliknya. Aspirasi yang tidak dapat tersalurkan melalui jalur atau kelembagaan yang ada bisa disampaikan lewat pers. 5. To entertain. Pers bisa memberikan hiburan kepada masyarakat. Menghibur di sini bukan hanya dalam pengertian hal-hal yang lucu saja, tapi bisa dalam bentuk kepuasan dan kesenangan dari suguran pers. C. Ciri-ciri pers. Menurut Kabak Switch, ada 5 ciri dari pers, yaitu A. Publisitas.
Artinya, pesan atau isi komunikasi pers terbuka untuk siapa saja. B. Universalitas. Artinya, isi atau acara dari pers tersebut bermacam-macam. C. Periodisitas. Artinya, teratur waktu terbit atau penayangannya. D. Aktualitas. Artinya, beritanya hangat. Burn, segar, ada aktualitas objektif dan aktualitas subjektif. E. Komersialitas. Artinya, pers mempunyai fungsi bisnis atau pers adalah sebuah komoditif. D. Kekuatan pers. Banyak orang-orang besar di dunia ini meyakinkan akan besarnya pengaruh pers terhadap seseorang, kelompok, maupun negara. Pers dapat menggiring bahkan mengubah opini publik. Pers dapat menggerakkan massa. Pers dapat mengangkat dan mempopulerkan orang sehingga ia menjadi orang hebat dan terkenal. Pers dapat membantu orang untuk menanggapi kekuasaan dan pers dapat juga menurunkan orang secara tidak langsung dari tahta dan kekuasaannya sehingga ia terpuruk. Pers dapat membuat bisnis dan usaha orang semakin berkembang. Mengingat begitu besarnya pengaruh dan kekuatan pers tersebut, sebagian pemilik modal berupaya memiliki perusahaan pers ini, walaupun kita tidak tahu tujuan awal atau tujuan utama mereka mendirikan dan memiliki perusahaan pers tersebut. 1. Kesimpulan. A. Pengertian atau definisi pers mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman, khususnya perkembangan teknologi media. B. Peran dan fungsi pers semakin besar seiring dengan perkembangan zaman, khususnya perkembangan masyarakat dan negara. C. Pemerintahan yang bersih, clean government, negara demokratis yang sesungguhnya serta pergerakan nilai-nilai keadilan di masyarakat tidak akan terwujud apabila peran dan fungsi pers itu dikebiri atau tidak dimaksimalkan.